Hai anak-anak, kembali bersama Ibu Juli. Kali ini kita lanjut literasi. Pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia. Literasi kita masih tentang cerita, unsur-unsur cerita. Tapi unsur-unsur cerita yang mau kita pelajari hari ini yaitu tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, anak-anak masih ingat tidak ada berapa tokoh dalam cerita? Tokoh dalam cerita ada 3. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Apa itu protagonis? Protagonis itu yang sifatnya baik, antagonis yang sifatnya jahat, tritagonis yang sifatnya tidak baik atau tidak jahat. Atau disebut juga tokoh pendukung. Nah, anak-anak, seperti biasa kalau literasi kita akan membahas soal kan? Anak-anak bisa membuka bukunya di halaman 67. Buku primanya halaman 67. Bagi yang tidak punya, jangan sedih. Ibu akan bagikan di grup ini ya. Coba anak-anak lihat. Nah, ini dia soalnya. Kita bahas bersama ya anak-anak. Dimulai dari soal yang pertama. Ini dia bukumu, halaman 67. Dimulai dari soal yang pertama. Coba dilihat bukunya soal yang pertama ya. Tokoh dapat disebut juga dengan apa nama lain daripada tokoh? Tokoh nama lainnya adalah pemegang peran atau pemeran. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Kenapa B? Karena tokoh nama lainnya adalah pemeran atau peran, pemegang peran. Kemudian kenapa tidak A, Bu Guru? Pemegang konflik itu sama artinya dengan masalah. Kalau pemegang konflik bukan berarti tokoh. Konflik itu adalah masalah. C itu karakteristik. Kalau karakteristik itu sama dengan sifat. Jadi lebih tepatnya ke watak. Dan yang D, penokohan. Penokohan itu adalah bagaimana pengarang menceritakan tentang sifat-sifat pada tokoh. Jadi ini berhubungan dengan pengarang, bukan tokoh. Nah, jadi di soalmu ditanyakan, tokoh disebut juga dengan nama lain daripada tokoh. Nama lain daripada tokoh itu adalah pemegang peran. Sekarang kita lanjutnya anak-anak soal nomor 2. Coba dilihat bukunya nomor 2 ya. Tokoh yang banyak mengalami peristiwa dalam cerita disebut. Nah, anak-anak pasti ingat kan? Tokoh yang paling banyak berperan itu adalah tokoh utama. Tapi Bu Guru, di sini tidak ada pilihannya tokoh utama. Ya, Ibu kasih tahu ya. Tokoh utama itu nama lainnya adalah tokoh sentral, yaitu tokoh yang paling banyak berperan. Sedangkan tokoh pendukung itu nama lainnya adalah bawahan, yaitu tokoh yang hanya mendukung cerita. Berarti jawaban yang paling tepat di sini apa anak-anak? Adalah jawabannya adalah B. Nah, sekarang kita lanjutnya anak-anak ke soal yang nomor 3. Kita lihat nih ke bawahnya nah, nomor 3 dan nomor 4 ya. Di situ katanya bacalah teks fiksi berikut ini untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 5. Ibu bacakan ceritanya ya. Ada seekor induk kambing sedang kebingungan di dalam hutan. Ia bertanya kepada hewan lain tentang anaknya yang sejak semalam belum kembali. Ia pun mendapat kabar dari seekor burung bahwa semalam ia melihat anak kambing sedang disergap oleh sekumpulan harimau. Nah, sekarang lihat soalmu yang nomor 3. Katanya, tapi sebelum masuk ke soal nomor 3, Ibu ceritakan lagi. Jadi, ada induk kambing kehilangan anak kambingnya sampai malam. Dia mencari anak kambing ini, dia mencari anaknya. Nah, anaknya ini tidak ketemu-ketemu, tapi suatu ketika dia bertemu di hutan bersama dengan seekor burung. Seekor burung memberitahukan kepada si induk kambing bahwa anaknya sudah disergap atau ditangkap sama harimau. Nah, itu kira-kira ceritanya ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Pada cerita tersebut, burung berperan sebagai tokoh. Nah, anak-anak, coba Ibu tanya, burung perannya di situ sebagai tokoh apa ya? Apakah dia tokoh utama, tokoh protagonis, tokoh tritagonis, atau tokoh antagonis? Coba kita cek. Yang protagonis atau tokoh yang baik. Siapa kira-kira tokoh yang baik di dalam cerita ini? Tokoh yang baik itu tentu saja adalah induk kambing. Kenapa dia baik? Karena dia menyayangi anaknya. Anaknya hilang, dia cari. Yang jahat siapa Bu Guru? Tentu saja
Harimau. Kenapa harimau? Karena harimau itu sudah kehilangan sudah menangkap kambing, memakan kambing. Padahal kambing tidak ada salah-salahnya ditangkapnya, ya kan? Sedangkan burung itu tokoh apa? Burung itu adalah tokoh tritagonis, artinya dia mendukung cerita. Berarti jawaban yang paling tepat di sini adalah B, tritagonis. Karena tritagonis itu adalah tokoh pendukung. Kemudian soal nomor 4. Tokoh antagonis dalam cerita tersebut adalah apakah burung tokoh antagonisnya? Oh tidak, kita sudah tahu burung itu adalah tokoh apa tadi Bu bilang? Tritagonis. Apakah harimau? Ya, harimau itu adalah tokoh antagonis. Berarti jawabannya kita sudah dapat ya. Harimau. Coba induk kambing. Induk kambing berperan sebagai apa tadi ini? Induk kambing itu berperan sebagai tokoh protagonis yang baik. Sedangkan anak kambing tidak diceritakan tokohnya di sana. Berarti dengan kata lain, dia berperan sebagai tritagonis. Sekarang lanjut nih anak-anak, nomor 5 di bukumu. Sifat burung dalam cerita tersebut adalah, kira-kira sifat burung seperti apa dalam cerita tersebut? Apakah baik, apakah jahat? Nah, coba anak-anak perhatikan dulu ya. Coba yang pilihannya A, penurut. Apakah burung itu penurut? Oh tidak, tidak ada yang menceritakan bahwa mengatakan bahwa burung itu penurut. Mau penurut sama kambing, sama harimau tidak dikasih tahu ya. Kemudian B, penakut. Apakah burung itu penakut? Oh tidak, kenapa tidak penakut Ibu Guru? Karena tidak dikasih tahu. Dia tidak langsung berhubungan dengan si harimau, tidak ikut dia bertempur dengan harimau. Jadi dia tidak mengasih tahu bahwa dia itu penakut atau tidak. Sekarang yang C, penolong. Ya, burung di sini berperan sebagai penolong. Penolong karena apa? Menolong induk kambing untuk menemukan anaknya, supaya tahu si induk kambing bahwa anaknya itu sudah ditangkap sekumpulan harimau. Dia ditolong induk kambingnya supaya mengetahui anaknya itu di mana keberadaannya. Berarti sifat burung dalam cerita ini adalah penolong. Kemudian sekarang nomor 6. Kita lihat nomor 6 bukumu ya anak-anak. Nah, sekarang tokoh yang berwatak baik dan positif disebut tokoh. Nah, tadi kemarin Ibu sudah kasih tahu tokoh yang baik itu sebut tokoh apa itu yang baik? Tokoh yang berwatak baik namanya adalah tokoh protagonis. Jawabannya kita sudah dapat di sini adalah A, protagonis. Kenapa tidak B? Karena B, antagonis adalah tokoh yang jahat. C, tritagonis, karena tritagonis adalah tokoh yang pendukung, tidak baik, tidak jahat. Sedangkan yang D, tokoh sentral. Sentral itu adalah tokoh utama. Nah, contoh soal undian nomor 6 katanya, tokoh yang berwatak baik dan positif adalah berwatak baik berarti protagonis. Sekarang lanjut ke nomor 7. Mengidentifikasi tokoh dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, artinya mengetahui sifat-sifat dari tokoh. Bagaimana cara kita mengetahui sifat-sifat tokoh ini? Coba yang pertama pilihannya A, menghafal seluruh cerita. Oh, tidak ya. Kita mengetahui tokoh tidak harus menghafal semua cerita. B, membaca setiap hari. Ini juga. Kita tidak harus membacanya setiap hari berulang-ulang ya. Karena kalau kita baca setiap hari, kalau soalnya hari ini, besok biar kita tahu kan sulit. Ya kan anak-anak? Kemudian yang C, menandai kata sulit. Nah, kalau biasanya untuk menandai kata sulit, ini kita pakai untuk menemukan makna dalam cerita. Sedangkan yang D, memahami isi teks. Nah, inilah jawabannya yang D, memahami isi teks. Untuk kita dapat mengetahui sifat tokoh, kita harus terlebih dahulu mengetahui isi teks itu. Apa kira-kira yang diceritakan dalam teks tersebut. Sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 8 dan nomor 10 yang terakhir. Nih, kita lanjut ke soal nomor 8. Coba lihat soalmu nomor 8. Mengembangkan jalannya cerita adalah fungsi dari jalan cerita. Apa nama lain dari jalan cerita? Jalan cerita nama lainnya adalah coba A, karakteristik. Oh salah ya, karakteristik itu sifat, cepatnya adalah tokoh. B, penokohan. Penokohan itu tadi Bu bilang tugasnya penulis untuk menentukan sifat-sifat pada tokoh. Oh tentu saja tidak. C, tokoh itu adalah orang yang berperan. Sedangkan D, alur adalah disebut juga jalan cerita. Jadi jawabannya adalah D, alur. Mengembangkan jalan cerita adalah fungsi dari alur cerita. Sekarang yang nomor 9. Berdasarkan fungsinya, tokoh dibedakan menjadi fungsi. Nah, bukan peran ya. Kalau peran tadi ada 3, protagonis,
antagonis dan tritagonis. Kalau berdasarkan fungsinya ada dua, tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama nama lainnya tadi apa, Nana? Tokoh sentral, tokoh pendukung, nama lainnya adalah tokoh bawahan. Coba kita cek periksa ya jawabannya. A. Berdasarkan fungsinya, tokoh dibedakan menjadi A. Baik dan jahat. Oh, ini salah ya, Nana. Ini berdasarkan perannya. B. Utama dan buruk. Oh, utamanya sudah benar, tapi buruknya salah ya. C. Sentral dan bawahan. Ya, inilah dia jawabannya. Sentral dan bawahan atau tokoh utama dan tambahan. Yang D. Antagonis dan tritagonis ini berdasarkan perannya. Nah, atau sifatnya ya, anak-anak ya. Kemudian nomor 10 yang terakhir. Berikut yang tidak termasuk dalam teks fiksi. Manakah di bawah ini yang bukan termasuk teks fiksi? Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Lawannya teks fiksi adalah teks non-fiksi. Apa itu non-fiksi? Cerita yang benar-benar terjadi. Nah, coba kita lihat satu-satu. A. Esai. Nah, anak-anak perlu mengetahui apa itu esai. Esai ini adalah tulisan berupa laporan yang dibuat setelah melakukan penelitian. Berarti ini benar-benar terjadi. Nah, coba kita lihat lagi soalmu. Berikut yang tidak termasuk dalam teks fiksi adalah teks fiksi tadi teks yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan esai adalah cerita yang benar-benar terjadi. Berarti jawabannya adalah A, esai. B, fabel. Fabel itu termasuk dari cerita non-fiksi. Tidak benar-benar terjadi. Oh, cerita fiksi. Fabel itu termasuk cerita fiksi ya, tidak benar-benar terjadi. Novel juga cerita fiksi dan cerpen juga cerita fiksi. Nah, anak-anak, Ibu rasa cukup sekian ya pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akan kasih catatan-catatan kecil ya di bawah ya. Anak-anak jangan lupa tulis dan hafalkan dan bentuk video. Semangat anak-anak!